Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Warjo TV Channel. Pada kesempatan hari ini merupakan awal bulan September ya, tahun 2022, di mana semua di perguruan tinggi di Indonesia umumnya sudah melaksanakan atau membuka semester pada kesempatan ini untuk belajar baik di tingkat undergraduate S1, master atau di program doktoral. Nah, tentu saja saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang sekarang ini baru diterima di berbagai universitas, ya apakah di negeri ataupun di swasta, dan juga kepada mereka juga yang sudah diterima di tingkat master ataupun doktoral, yang pada semester sekarang ini kita semua sedang dalam persiapan untuk memasuki kelas. Dan tentu saja ini memerlukan satu literasi yang kuat untuk penguatan perkuliahan kita. Kebetulan juga ini pada kesempatan ini beberapa bulan yang lalu saya masih ada di Amerika, ya, tapi sekarang sudah balik ke Indonesia dan insya Allah akan persiapkan diri juga untuk pengajaran di berbagai level, ya, apakah di undergraduate ataupun di postdoktoral. Hari ini saya ada di pasca sarjana ya atau postgraduate di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara USU Medan, yang pada kesempatan ini sedang mempersiapkan diri juga untuk memulai semester ini. Pecinta Warjo TV, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan ya literasi yang barangkali bisa Anda gunakan untuk sebagai bahan bacaan, ya, mempersiapkan perkuliahan dan menjadi rujukan bacaan juga untuk mata kuliah yang terkait dengan itu. Dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan dua karya atau buku yang kebetulan saya tulis, ya, dan buku-buku ini banyak dijadikan sebagai rujukan juga dan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Saya pada kesempatan ini akan memperkenalkan dua buku ya, satu yang klasik ya, yang agak lama, yang sekitar terbit tahun 2016, dan kemudian buku baru yang terbit tahun 2021. Dan tentu saja ini bisa jadikan rujukan untuk apakah di dalam pembacaan literasi perkuliahan atau juga untuk tesis, disertasi, atau juga untuk undergraduate. Nah, buku itu adalah yang pertama saya ingin perkenalkan, satu buku politik pembangunan ya, paradoks teori, aktor, dan ideologi, yang beberapa waktu yang lalu sudah saya tuliskan dan malah sudah dibedah di berbagai kelompok masyarakat atau masyarakat akademik atau di berbagai isu lainnya gitu ya, dan malah juga sudah dijadikan sebagai textbook ya di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan malah dari buku ini juga ini menjadi pemicu ya dari calon-calon master ya yang atau doktoral PhD, yang banyak di antara mereka menjumpai saya langsung mengenai isi daripada materi buku ini, yang menurut mereka ini buku yang langka ditulis terutama oleh para sarjana atau akademisi dari Indonesia, dan isu-isu yang seperti dituliskan di dalam buku ini begitu menarik menurut mereka gitu ya. Dan buku yang kedua adalah buku yang juga saya tulis ini sekitar 1 tahun ya, masih baru fresh, dan mahasiswa atau orang-orang juga sangat tertarik ya buku ini. Beberapa juga saya dihubungi oleh peneliti, demikian juga mahasiswa di program doktoral dan master ya, dan juga undergraduate terkait dengan buku ini. Kita akan coba sedikit eksplorasi terkait dengan buku ini. Yang pertama, buku ini sebenarnya sudah lama ya, tetapi menarik juga untuk kita perkenalkan karena ini berkaitan dengan mata kuliah di berbagai perguruan tinggi, terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang terkait dengan itu. Kita buka ya, masih dalam plastik yang lama. Buku ini memang saya gunakan atau banyak digunakan oleh berbagai institusi ya. Kalau kita lihat googling
di Google gitu ya, beberapa perguruan tinggi di Indonesia sudah menggunakan sebagai textbook ya untuk mata kuliah politik pembangunan gitu. Nah kebetulan juga saya mengajar di program magister ya, Development Studies atau studi pembangunan di Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara USU untuk mata kuliah politik pembangunan, maka mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut tentu menjadi wajib ya sebagai textbook untuk membaca buku ini. Buku ini sebenarnya saya tulis berdasarkan pengalaman-pengalaman saya melakukan berbagai penelitian ya yang didanai baik oleh pemerintah dalam negeri ataupun dari luar negeri ya. Buku ini sebenarnya saya tulis juga ya sejak tahun 2022 dan kemudian terus saya ajarkan dan kumpulkan berdasarkan hasil riset ya, baik yang saya teliti di Indonesia, di Malaysia, di Thailand gitu ya, bahkan di berbagai kawasan di dunia ini seperti di New York ya, di Prancis gitu ya, di Belgia. Ini sebenarnya bagian-bagian yang akhirnya saya tuliskan di dalam buku ini. Dan alhamdulillah buku ini diterima khalayak ramai ya, karena memang banyak memberikan satu perspektif mengenai buku ini ya. Tebal nih bukunya ya, hampir 500 halaman sebenarnya, karena memang ini berdasarkan penelitian-penelitian yang saya lakukan di berbagai negara. Buku ini, politik pembangunan ini ya memang konsentrasi kepada bagaimana sih paradoks pembangunan. Jadi konsepsi paradoks pembangunan itu yang terjadi di berbagai negara ketika kita memahami pembangunan itu seperti apa, maka sesungguhnya kita akan menemukan banyak paradoks-paradoksnya gitu ya. Dan di buku ini dieksplorasi tentu saja dalam berbagai perspektif ya, dan para akademisi ya atau para mereka yang memfokuskan dirinya dalam konteks politik pembangunan ini saya banyak jelaskan di sini konteks paradoksnya gitu ya. Misal contoh bahwa kalau kita selama ini ya berbicara dengan konteks paradoks, maka ini sesuatu yang menjadi atau sering kita alami di kita gitu ya, bahwa pembangunan sebenarnya juga di samping diharapkan dalam proses pembaharuan, modernisasi gitu, tetapi di satu sisi dia juga memberikan satu dampak-dampak negatifnya gitu. Dan itu setelah saya ungkapkan di dalam konteks ini gitu. Dan kemudian juga di buku ini saya terangkan terkait dengan teori ya, bagaimana politik pembangunan dibangun. Jadi orang banyak bertanya, apa itu politik pembangunan? Apakah sama dengan pembangunan politik? Ya, jika tidak membaca literasi yang kuat, dia akan menyamakannya. Oleh karena itu buku ini menjadi semacam satu literasi ya bagi kita yang ingin memahami politik pembangunan seperti apa dan membedakannya dengan pembangunan politik gitu. Jadi kalau kita membaca ini, kita insya Allah akan dengan mudah memahami apa itu politik pembangunan. Dan di politik pembangunan itu juga ada aktor-aktornya gitu ya. Siapa itu? Baik di tingkat internasional, nasional gitu ya, atau bahkan lokal. Jadi saya bagi aktor-aktornya itu ada di buku ini secara rigid ya, sehingga kita mudah memahami siapa mereka sebenarnya begitu. Apakah ada di balik kepentingan politik itu gitu. Dan satu lagi di dalam buku ini saya berbicara mengenai bahwa politik pembangunan tidak terlepas dari persoalan ideologi. Seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita perbandingkan kawasan-kawasan Asia gitu ya, Australia, Amerika, begitu juga dengan Afrika, pembangunan itu syarat dengan ideologi. Bagaimana muncul, bagaimana berkembang dan mempengaruhi dalam konteks politik pembangunan. Nah ini yang dijelaskan dalam buku ini. Jadi saya sarankan untuk semester ini ketika Anda mengambil mata kuliah politik pembangunan dan ataupun development studies, Anda mesti membaca buku ini. Anda bisa ya di googling, dicari di online juga tersedia. Demikian juga di beberapa toko buku yang ada di kota Anda. Ya mudah-mudahan ini nantinya akan bisa menjadi salah satu literasi kuat ya untuk memahami politik pembangunan gitu. Oke, yang kedua adalah buku ini ya mengukur kualitas demokrasi. Ya, ini
latar belakang saya menulis buku ini juga sebenarnya karena saya sadari atau bahkan kita semua sadari, para akademisi atau peneliti yang berbicara mengenai demokrasi, kita mungkin terlalu asik bicara persoalan demokrasi, tetapi bagaimana pengukurannya, metodologinya seperti apa, itu tidak banyak yang mengungkap. Nah, oleh karena itu buku ini lahir karena itu, gitu ya. Jadi pengalaman saya mengikuti berbagai penelitian ya, baik yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga luar negeri ataupun dalam negeri ya, seperti AIRI ya, atau mengikuti kegiatan-kegiatan pelaksanaan pemilu ya di negara luar gitu ya. Itu juga memberikan satu perspektif gitu bahwa demokrasi itu akan kita tahu bagus atau tidak kalau kita ukur secara benar dengan metodologi yang benar tentu saja gitu. Pengalaman di berbagai negara bahwa pengukuran kualitas demokrasi ya syarat dengan kepentingan-kepentingan dan unsur-unsur politisnya. Tetapi kita memahami bahwa lembaga-lembaga internasional yang melakukan ya penilaian pengukuran kualitas demokrasi, mereka juga memiliki metode atau metodologi sendiri untuk penilaian itu. Kita barangkali mengenal di Economist gitu ya, atau lembaga-lembaga lain terkait dengan itu gitu ya, atau sejenisnya. Itu kan setiap tahun melakukan berbagai atau melakukan penelitian pengukuran kualitas seperti itu. Bagaimana metodologi mereka gitu. Buku ini memaparkan itu gitu ya. Jadi ini sangat membantu kita memahami dasar pemahaman kita terkait dengan metodologi ya, bagaimana pengukuran kualitas demokrasi itu. Jadi rekan-rekan akademik, mahasiswa ya, bagi Anda yang mencari ya literasi terkait dengan mata kuliah demokrasi misalnya, ataupun konteks kualitas pemilu, maka saya sarankan membaca buku ini ya. Karena terutama di kami ya, di program studi Magister Ilmu Politik MIP ya, di Fakultas Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, mata kuliah pengukuran ya terkait dengan aspek asesmennya juga ya, untuk melihat bagaimana sebuah praktik demokrasi itu dijalankan, itu juga kita nilai gitu ya dalam bentuk praktisi, dan itu menjadi sebuah daya tarik juga mahasiswa yang sudah mulai ramai mengukur demokrasi itu. Jadi demokrasi tidak dipelajari dalam konteks teori, tetapi juga dalam bentuk praktis gitu. Jadi buku yang saya tulis ini, mengukur kualitas demokrasi ini, konsep, lembaga dan metodologinya ini insya Allah akan membantu kita untuk memahami pemahaman kita bukan saja secara teoritis demokrasi, tetapi juga demokrasi diukur secara metodologi, bagaimana praktisnya di berbagai negara. Saudara sekalian, rekan-rekan dosen, mahasiswa, dan Anda peneliti atau siapapun yang tertarik dalam literasi politik, mudah-mudahan apa yang saya referensikan tadi berguna dan bermanfaat gitu ya untuk kita semua, untuk Anda yang sedang pelajari, yang sedang menulis disertasi, yang sedang menulis tesis, yang sedang menulis skripsi. Nah, itu mudah-mudahan dua buku itu bisa menjadi rujukan. Anda bisa menghubungi saya jika berkenan untuk itu, dan untuk bisa belajar lebih banyak seperti itu. Dan komitmen kita terutama di program studi atau Departemen Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara, insya Allah akan memberikan perspektif yang terbaik ya di dalam memahami kontekstualitas teoritik dan bentuk practicing dari isu-isu terkait dengan itu ya. Tadi kita sebutkan dua isu besar mengenai politik pembangunan, dan kebetulan saya mengajarkannya. Demikian juga di demokrasi dalam konteks practicingnya, mata kuliah terkait kita juga mengajarkannya terkait dengan itu. Terima kasih atas kebersamaan kita, tetap setia di Warjo TV Channel. Saya Dr. Warjo mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya ya, menikmati sajian di Warjo TV Channel ini terkait dengan literasi yang insya Allah bisa kita gunakan untuk semester ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.